Menurut saya, apapun yang diambil keputusannya oleh Jordi Amat itu mungkin yang terbaik buat dia, dan kita tahu sendiri, kita tahu semua bahwa JDT adalah tim terbesar di Asia. Sadil Ramdhani dukung kepindahan Jordi Amat. Hanya tinggal menunggu waktu bagi Jordi Amat untuk diumumkan menjadi bagian dari skuad Johor Darul Takzim. Di klub tersebut, Jordi Amat akan mengisi slot pemain ASEAN. Sementara proses naturalisasi pemain kelahiran Spanyol itu masih berlangsung. Seperti yang kita tahu, Jordi Amat saat ini tengah berstatus tanpa klub setelah berpisah dengan Kasyuban. Bersama dengan Kasyuban sendiri, pemain berusia 30 tahun itu mencatatkan 86 penampilan. Ia membukukan 2 gol serta 2 assist. Di satu sisi, Jordi Amat yang memilih hijrah ke Johor Darul Takzim mengundang komentar pedas dari warganet. Bahkan mereka meminta proses naturalisasi mantan pemain Real Betis itu untuk dihentikan. Namun, Sadil Ramdhani memberikan respon yang berbeda tentang kabar kepindahan Jordi Amat Menurut itu. saya, apapun yang diambil keputusannya oleh Jordi Amat itu mungkin yang terbaik buat dia, dan kita tahu sendiri, kita tahu semua bahwa JDT adalah tim terbesar di ASEAN, tim yang berkualitas sangat baik, dan pastinya semua tim ingin mencontoh atau ingin seperti JDT di kemudian hari seperti itu. Cetak gol ala Messi, Sadil Ramdhani buat komentator Malaysia kagum. Sepulang dari timnas Indonesia, Sadil Ramdhani langsung jadi pahlawan Sabah FC dalam lanjutan Liga Super Malaysia 2022 kontra Selangor FC. Sadil Ramdhani dipercaya mengisi starting line-up Sabah FC saat berkunjung ke markas Selangor FC di Stadium Majelis Perbandaran Selayang Selangor, yakni pada Selasa malam waktu setempat. Ini menjadi laga perdana ex-pemain Persela Lamongan itu setelah sebulan lamanya absen karena membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2022. Kali terakhir Sadil Ramdhani bermain untuk Sabah FC kala membantu menumbangkan Penang FC 4-2 di pertengahan Mei lalu. Pemain timnas Indonesia itu berhasil menjadi penyelamat timnya dari kekalahan berkat gol individu layaknya Lionel Messi. Ia meliuk-liuk melewati penjagaan pemain lawan dari sektor kanan pertahanan. Sebelum melepaskan tendangan, Sadil sempat mengecoh pergerakan bek Selangor FC. Bola sepakan Sadil pun meluncur deras hingga tidak bisa dihalau oleh kiper Samuel Summerfield. Aksi individu Sadil Ramdhani mendapatkan pujian dari sang komentator pertandingan yang juga ex-pemain timnas Malaysia Shahram Kalam. Ia mengatakan jika gol tersebut sangat menakjubkan. Gol tersebut memperlihatkan skill individual brilian yang dilakukan oleh Sadil Ramdhani. Dengan hasil pertandingan kali ini, Sabah FC berhasil merangkak naik ke posisi kedua klasmen Liga Super Malaysia 2022. Sabah FC berhasil mengkudeta Negeri Sembilan yang kedapatan memiliki poin yang sama, yakni 19 angka. Persija Jakarta cetak rekor buruk, Thomas Doll temukan masalahnya. Persija Jakarta gagal bersaing di kompetisi Piala Presiden 2022 kali ini. Persija Jakarta yang tergabung di grup B tidak mampu berbuat banyak usai gagal bersaing di babak penyisihan. Tidak hanya itu, Persija Jakarta juga menjadi satu-satunya tim yang gugur di babak penyisihan tanpa koleksi 1 poin pun. Hal itu membuat Persija Jakarta cetak rekor buruk di ajang kompetisi pramusim tahun 2022 ini. Macan Kemayoran kalah dari Barito Putra 0-2, Rans Nusantara FC 1-5, dan Borneo FC Samarinda 1-2. Terbaru Riko Simanjuntak dan kawan-kawan dipecudangi Madura United dengan skor 1-2. Dari pertandingan tersebut, khususnya 2 laga terakhir yang diisi oleh tim utama, Thomas Doll tahu mana kekurangan dan kelebihan timnya. Terlihat lini depan yang masih harus diperbaiki karena seperti kehilangan arah. Hal tersebut mengakibatkan Persija sulit melakukan penyelesaian akhir dengan baik. Thomas Doll pun menyatakan jika tidak akan bisa memenangkan pertandingan jika hal ini terus terjadi. Selain itu, juru formasi asal Jerman itu melihat Firza Andika dan kawan-kawan kurang fokus. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab gawang Persija kebobolan.
Namun, ia mengaku jika Persija sudah memberikan yang terbaik, hanya kurang beruntung saja. Ia pun berharap dengan hasil dari turnamen pramusim ini, Persija akan berkembang jadi lebih baik ke depannya. Jelang perempat final, Persib dilanda kabar buruk. Badai cedera sepertinya kembali menghampiri Persib Bandung. Dua pemain mereka, David Da Silva dan Nick Kuipers, mengalami masalah pada kondisi kakinya. Keduanya kemungkinan besar absen membela Maung Bandung di babak perempat final Piala Presiden 2022. Pelatih Persib Robert Alpert menjelaskan kondisi terkini kedua pemain tersebut. Menurut Robert, David Da Silva mengalami cedera pada bagian hamstring dan harus menjalani perawatan. Sementara Nick Kuipers mengalami gangguan pada lututnya. Di pertandingan terakhir kontra Bayangkara FC, Nick yang awalnya tidak akan dimainkan terpaksa tampil karena Victor Igbonevo harus ditarik keluar usai mengalami cedera. Dengan kondisi itu, Robert memastikan tidak akan memainkan dua pemain asing tersebut di babak perempat final kontra PSS Sleman pada Jumat 1 Juli besok. Robert enggan mengambil resiko dengan menurunkan pemain yang dalam kondisi tidak fit. Robert juga mengatakan jika Persib akan lebih berhati-hati pada 5 pertandingan tersisa di Piala Presiden kali ini. Itu karena dirinya tidak mau ada terlalu banyak pemain yang mengalami cedera saat liga bergulir. Karena liga lah yang menjadi prioritas Robert Alpert. Sementara itu, David Da Silva dan Nick Kuipers sendiri menambah deretan pemain Persib yang mengalami cedera, di mana sebelumnya penjaga gawang utama Persib, Teja Pakualam, cedera saat mengikuti sesi latihan. Kemudian disusul oleh Ciro Alves dan Victor Igbonevo yang cedera saat melakoni laga melawan Persebaya Surabaya di babak penyisian Grup C. Never answer to no, man, I still go.